Salam hijau semua, bertemu kembali bersama saya Zuliani Dalimunte. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang ekonomi sirkular, pengertian, manfaat, dan implementasinya. Video ini merupakan kegiatan hibah pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2023. Berdasarkan data worldometer.com, pada akhir tahun 2022, jumlah penduduk dunia telah mencapai 7,9 miliar orang. Dan jumlah ini diperkirakan akan mencapai 9,1 miliar pada tahun 2040. Jumlah penduduk yang besar ini membutuhkan fasilitas dasar seperti makanan, kesehatan, air bersih, dan energi. Kemudian pada saat yang sama, dunia mengalami perkembangan yang akseleratif dalam produksi barang dan jasa seiring dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan sistem informasi. Fenomena ini terlihat lebih nyata pada penduduk bumi di negara-negara yang lebih maju atau masyarakat pada kelas ekonomi sosial yang lebih tinggi pada masyarakat ekonomi berkembang. Peningkatan populasi global dan standar hidup ini mendorong permintaan atau demand yang lebih tinggi atas barang dan jasa, bukan hanya fasilitas dasar, tetapi juga produk-produk sekunder, tersier, dan luxury. Sejalan dengan aktivitas ekonomi produksi dan konsumsi dunia yang akseleratif dalam satu abad terakhir, sumber daya alam semakin tergerus, padahal daya dukung bumi untuk menghidupi manusia bersifat terbatas atau scarce. Di samping itu, sumber daya alam yang digunakan untuk produksi lalu dikonsumsi ternyata menghasilkan sampah atau waste untuk dibuang. Menurut Lutra dan kawan-kawan tahun 2022, perkotaan menghasilkan 1, miliar ton sampah setahun dan diprediksi akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Dewasa ini, sampah telah menjadi persoalan yang semakin serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Lingkungan yang kotor, bau yang tidak sedap, dan tempat bersarangnya penyakit, air sungai yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir di musim hujan, hingga tercemar limbah kimia yang berbahaya, sampah plastik yang mengotori air laut sehingga merusak terumbu karang, dan banyak masalah lingkungan lainnya. Dua masalah ini, yaitu sumber daya alam yang semakin terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa, serta munculnya gunungan sampah yang menyebabkan pencemaran, menimbulkan gagasan perlunya proses produksi yang bersifat sirkular atau lebih dikenal sebagai konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah konsep untuk memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk atau komponennya, memperpanjang siklus hidup produk melalui penggunaan kembali atau reuse, dan daur ulang atau recycle, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Pesan tentang ekonomi sirkular pertama kali dikemukakan oleh Kenneth E. Bondling dalam artikelnya yang diterbitkan pada tahun 1966. Bondling mengkritisi proses ekonomi linear yang umumnya digunakan dalam proses produksi dan mengusulkan sistem ekonomi yang disebut sebagai spesifik ekonomi, di mana seluruh sumber daya yang digunakan dikembalikan kembali ke dalam sistem. Artinya digunakan kembali atau didaur ulang. Gagasan ekonomi sirkular memperlihatkan proses yang berbeda dengan proses bisnis yang saat ini diterapkan dalam kegiatan produksi dan konsumsi, yaitu proses ekonomi konvensional yang linear. Ekonomi linear menggunakan paradigma take, make, dispose, atau waste, atau yang disebut juga proses bisnis open loop. Konsep ekonomi linear ini secara implisit berasumsi bahwa sumber daya adalah tidak terbatas. Jelas ini merupakan asumsi yang keliru karena sumber daya alam adalah bersifat terbatas dan sebagian besar merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Adapun proses produksi dalam konsep ekonomi sirkular digambarkan sebagai take, make, use, recycle, atau reuse. Prinsip dalam ekonomi sirkular lebih populer dengan istilah 3R, reduce, reuse, and recycle. Konsep ekonomi sirkular ini mendapatkan perhatian yang luas dari berbagai pihak
pelaku usaha, regulator, masyarakat, dan termasuk investor. Namun, perhatian yang luas ini menyebabkan gagasan ekonomi sirkular tidak mempunyai definisi yang seragam. Perspektif yang berbeda menyebabkan definisi yang juga berbeda. Salah satu definisi yang cukup komprehensif disajikan oleh Jonas Grastrom dan Siri Asma dalam tulisan mereka berjudul Breaking Circular Economy Barriers yang diterbitkan oleh Journal of Cleaner Production pada tahun 2021. Mereka mendefinisikan ekonomi sirkular sebagai berikut. Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang mewakili perubahan paradigma dalam cara manusia saling terkait dengan alam dan bertujuan untuk mencegah menipisnya sumber daya, menutup loop energi dan material, memfasilitasi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development melalui implementasinya di tingkat mikro, perusahaan dan konsumen, meso, agen ekonomi yang terintegrasi dengan dan dalam simbiosis, dan makro, kota, daerah, dan pemerintah. Mencapai ekonomi sirkular membutuhkan inovasi lingkungan yang siklikal dan regeneratif terkait cara bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat, proses produksi dilakukan, serta masyarakat melakukan konsumsi. Konsep ekonomi sirkular mendapatkan atensi dari komunitas dunia dan semakin populer dalam konteks industri global. Konsep yang bersifat closed loop, restoratif, dan bebas limbah ini berpotensi untuk melindungi lingkungan dan mengurangi konsumsi energi dan sumber daya tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lantas apa saja manfaat dari penerapan ekonomi sirkular menurut para ilmuwan? Pertama, mitigasi sumber daya yang terbatas. Bah dan kawan-kawan dalam penelitian mereka tahun 2021 menyatakan bahwa konsep ekonomi sirkular merupakan cara yang penting untuk memitigasi keterbatasan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya. Penerapan ekonomi sirkular diprediksi akan meningkatkan produktivitas sumber daya hingga 30% lebih tinggi. Sunil Sutra dan kawan-kawan dalam artikel mereka yang berjudul An Analysis of Operational Behavioral Factors and Circular Economy Practices in SMEs, An Emerging Economy Perspective yang dimuat dalam Journal of Business Research tahun 2022 menyatakan bahwa penerapan ekonomi sirkular akan meningkatkan efisiensi sumber daya. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ludmila Kalmikova dalam tulisannya berjudul Circular Economy From Review of Theories and Practices to Development of Implementation Tools yang diterbitkan pada Journal Resources Conservation and Recycling pada tahun 2018 menyebutkan bahwa penerapan ekonomi sirkular diprediksi akan menghasilkan 50.000 lapangan kerja baru dan investasi sebesar 12 miliar euro. Keempat, mendukung agenda dunia pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. SDGs merupakan agenda dunia untuk mengentaskan kemiskinan. Agenda SDGs tahun 2030 diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai cetak biru atau blueprint bersama dalam kemitraan global untuk menjaga perdamaian dan menciptakan kemakmuran bagi seluruh manusia di planet bumi ini. Kelima, mengurangi emisi karbon atau CO2. Sunil Tiwari dan kawan-kawan dalam artikelnya berjudul Role of Circular Economy, Energy Transition, Environmental Policy Stringency, and Supply Chain Pressure on CO2 Emission in Emerging Economies yang diterbitkan dalam jurnal Geoscience Frontiers tahun 2023 menyatakan bahwa implementasi sirkular ekonomi berdampak pada pengurangan emisi karbon atau CO2 sehingga akan mendukung agenda kebijakan untuk mencegah pemanasan global atau global warming. Keenam, mendorong inovasi dan penciptaan nilai berbasis sirkularitas. Ketika suatu perusahaan menggunakan konsep ekonomi sirkular dalam proses produksinya, maka akan dibutuhkan pendesainan ulang rantai pasok dari open loop model kepada closed loop model supply chain.
Apa yang dibutuhkan untuk menjamin suksesnya implementasi dari ekonomi sirkular ini? Pertama adalah ekosistem yang kolaboratif. Fatima Fidel Ayuso dan kawan-kawan dalam artikel berjudul The Circular Economy and Consumer Behavior, A Literature Review and Research Direction yang dipublikasikan pada Journal of Cleaner Production tahun 2023 menyatakan bahwa implementasi ekonomi sirkular bukanlah proses individual, melainkan perubahan paradigma, nilai, dan norma dan perilaku yang melibatkan perusahaan, industri, pembuat kebijakan, konsumen, dan masyarakat yang menyeluruh. Siapa saja yang berada dalam ekosistem kolaboratif tersebut? Pertama adalah pasar yang menghendaki produksi hijau atau green product atau eco-friendly product. Konsumen yang menuntut agar perusahaan melakukan proses produksi yang ramah lingkungan atau eco-friendly merupakan faktor pendorong implementasi ekonomi sirkular yang paling penting. Kedua, pembuat kebijakan yang suportif. Riset yang dilakukan oleh Oscar dan kawan-kawan terhadap 165 UKM di Meksiko yang ditulis pada artikel yang berjudul The Role of Circular Economy Principles and Sustainable Oriented Innovation to Enhance Social, Economic and Environment Performance, Evidence from Mexican SMS, yang dipublikasikan pada Journal of Production Economics tahun 2022 menyatakan bahwa dukungan pemerintah akan mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi berbasis ekonomi sirkular. Ketiga, industri yang melakukan pendesainan ulang atau redesign dalam proses produksi. Disebutkan bahwa prototyping memegang peranan penting dalam mendukung inovasi berbasis ekonomi sirkular. Prototyping membuat gagasan ekonomi sirkular menjadi nyata bagi para pemangku kepentingan, memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan atau knowledge exchange, dan mendukung perkembangan ke arah pengembangan rantai pasok kolaboratif. Pelaku berikut adalah investor etis atau ethical investor. Penerapan ekonomi sirkular seringkali membutuhkan komitmen dari investor yang bersedia untuk menerima imbal hasil atau return yang lebih rendah ketika perusahaan menerapkan proses bisnis berbasis ekonomi sirkular atau sustainable yang ramah lingkungan. Kelima, melibatkan UKM dalam rantai pasok atau supply chain. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Pada bagian berikut kita akan membahas seperti apa implementasi ekonomi sirkular secara sederhana diterapkan dalam usaha atau kehidupan rumah tangga di Indonesia. Sampai ketemu pada pertemuan berikut. Salam.